Mari jemaat sekalian, ibu-ibu, kita berdoa untuk beberapa hal. Bapa di surga, terima kasih sore ini kami boleh berkumpul, beribadah bersama, sekalipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Roh Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sebagai umat Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk beberapa hal. Pertama-tama kami terus berdoa bagi bangsa negara kami, khususnya kami doakan Bapak Presiden Jokowi, Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan, hikmat, dan semua perlengkapan supaya beliau bisa terus memimpin negara kami di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, dan lain-lain. Kami doakan untuk para pemimpin bangsa kami, mereka juga boleh dengan jujur dan sungguh melaksanakan tanggung jawab mereka. Berkati negara kami supaya selalu dalam keadaan aman, khususnya di tengah pandemi ini. Tuhan menolong sehingga semua rakyat bisa bersatu supaya penyebaran virus ini tidak bertambah-tambah, tapi bisa diatasi. Di bidang ekonomi, Tuhan juga tolong bagi orang yang mengalami PHK, kesulitan mata pencaharian. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka tetap mendapat penghidupan yang layak. Kami doakan ya Tuhan, supaya Injil Tuhan juga diberitakan di negara kami ini. Banyak orang yang datang percaya kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan kekal, ada pertolongan selama hidup di dunia ini. Akhirnya kami doakan untuk gereja Tuhan, GKA Trinitas, Tuhan juga pimpin agar kami tetap setia, bertumbuh dalam iman di tengah-tengah pandemi, sekalipun kami belum bisa berjumpa bersama-sama dalam gedung gereja, tapi kami percaya Tuhan memberkati kami, khusus untuk anggota komisi wanita dan juga Songpai. Tuhan beri penghiburan, perlindungan dalam hidup mereka masing-masing, baik yang mengalami kesulitan, tantangan. Tuhan campur tangan untuk memberi jalan keluar, yang dalam keadaan sehat, baik, tetap setia mengikut Tuhan. Kami serahkan untuk yang sakit, lemah tubuh, Tuhan lawat mereka, Tuhan beri pertolongan, beri kesehatan, dan beri iman yang teguh. Tuhan, kami serahkan diri kami, doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ruslan Christian. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita pujikan Tuhan, aku perlu setiap waktu. Selalu kau
kepada hambanya dipersilakan. Oh, yes. Selamat sore, ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa sore ini kita bisa beribadah Komisi Songpai dan Komisi Wanita. Ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami melalui firman pada sore ini. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan, kami serahkan kami yang mendengar. Biarlah kami boleh belajar dan tunduk di bawah firman Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini temanya belajar sabar dalam Kristus. Siapa ibu-ibu yang sudah sabar? Tidak pernah marah, tidak pernah ngomel, selalu sabar. Sudah semua ya? Kalau sudah sabar semuanya di dunia ini, wah Tuhan bawa cepat-cepat ke sorga ya. Nah di dunia ini kita masih terus mesti belajar sabar ya. Nah saya dasarkan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kita lihat di sini kesabaran sebagai buah roh. Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat dalam hidup kita, sabar itu tidak gampang. Betul tidak ya? Sebagai jemaat, pengurus, bahkan sebagai hamba Tuhan, sabar itu tidak mudah loh ya. Misalnya kalau kita menghadapi orang yang pernah ditolong, dulunya miskin, tidak punya, waktu susah datang minta-minta, tolong saya ya, saya tidak punya uang, tolong saya, tidak punya pekerjaan, kita tolong. Setelah ditolong, dia sukses, kaya, goodbye, dadah, malah dia berbuat jahat. Sabar enggak? Nah, kita dilatih untuk sabar ya. Kadang-kadang juga ada orang, dia jelek-jelekkan orang lain. Si A, si B, si C. Nah, kita cuma dengar. Enggak taunya di belakang dia kasih tahu orang-orang. Itu loh, yang jelek-jelekan kamu sih itu loh, dia tuduh kita. Wah, padahal orang itu yang jelek-jelekan, tapi kita yang dibilang menjelek-jelekan. Nah, ibu-ibu waktu tahu begini, marah enggak? Pasti marah, betul kan? Kita mesti belajar sabar lagi, ya kan? Begitu juga kalau ada orang, ya, mungkin juga dalam keluarga kita, anak, cucu, atau teman kita salah, kita kasih tahu, kamu mesti pakai masker loh. Kalau ngomong-ngomong di luar atau keluar tuh pakai masker, mangkel dia. Dah, kok cerewet kamu? Marah enggak ibu-ibu? Marah, ya kan? Dikasih tahu yang baik kok malah marah. Kita dituntut apa? Sabar. Nah, karena itu kita belajar sabar dalam Kristus. Di dalam Galatia pasal 5, Rasul Paulus mengajarkan kita ibu-ibu sekalian, kesabaran itu tidak bisa dari diri kita. Itu adalah buah Roh Kudus. Ya, ingat ya, kesabaran itu bukan dari kita, tapi buah Roh Kudus. Nah, dari diri kita apa yang bisa keluar? Rasul Paulus mengatakan perbuatan daging. Artinya perbuatan daging itu apa? Tindakan-tindakan berdosa. Dari sifat dosa yang kita miliki dalam diri kita, lahirlah perbuatan dosa. Kata-kata marah, kata-kata makian, perbuatan-perbuatan berdosa, bohong, dan sebagainya.
Nah, dari diri kita yang bisa muncul itu adalah apa? Perbuatan daging, yaitu dari sifat dosa kita. Ya. Nah, sedangkan buah Roh Kudus, kebaikan dari mana? Ya dari Roh Kudus. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa kesabaran itu adalah buah Roh Kudus. Maka kita harus percaya Tuhan Yesus, kita bersandar sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, sore ini saya akan menyampaikan pertama-tama arti kata sabar. Apa arti sabar itu? Ya. Kesabaran makrotumia, ya. Makrotumia itu artinya sabar. Kesabaran, tahan menderita. Nah, itu artinya sabar. Orang sabar itu orang yang bagaimana sih? Orang yang tahan. Tahan apa? Menderita. Lihat orang yang menjengkelkan, orang yang berbuat salah, dia masih bisa tahan. Nah, itu namanya sabar, ya. Nah, arti sabar itu juga artinya apa? Artinya orang-orang yang sabar, bisa tahan menghadapi orang-orang yang sulit, orang-orang yang berbuat kesalahan. Nah, itu namanya sabar. Nah, sabar itu dari sifatnya Tuhan. Tuhan itu maha sabar, ya. Waktu menghadapi bangsa Israel sudah dibebaskan dari Mesir, ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan, lebih enak kami di Mesir, bisa makan steak, bisa makan daging enak. Nah, mestinya bagaimana? Tuhan marah, betul enggak ya? Jengkel. Tapi Tuhan tuh sabar. Tuhan sabar pada bangsa Israel. Berkali-kali berbuat dosa, Tuhan sabar. Rasul-rasul juga begitu, bebal dulunya. Tuhan sudah bikin banyak mujizat, mereka masih tidak percaya sama mujizat Tuhan. Ya, Tuhan penuh kesabaran. Nah, inilah yang namanya sabar. Jadi sabar itu tahan menghadapi orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Sabar menghadapi orang yang berbuat salah kepada kita. Sabar menghadapi tekanan hidup ini. Waduh, pandemi, di rumah terus, di karantina, ya. Mau keluar dari pagar rumah, anak cucu marah. Jangan, nanti kena COVID. Nah, kita bisa jengkel, betul nggak ya? Tapi sabar itu namanya, ya. Jadi itu arti sabar. Nah, sekarang kita masuk. Kesabaran itu adalah sebagai buah roh, seperti yang saya bilang, ya. Nah, sabar ini bisa keliru artinya. Ada arti dari dunia, itu. Ada arti dari buah roh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ajaran dunia, ajaran manusia tentang sabar. Nah, orang dunia yang tidak percaya Tuhan juga mengenal sabar. Tapi sabarnya dari arti manusia, antroposentris, ya. Contohnya apa? Itu sifatnya itu nerimo, ya. Kalau bahasa asingnya itu fatalistis. Jadi menyerah. Karena dia menyerah, maka disebut sabar. Jadi orang begini ini cuma terima nasib, terima hukum alam. Ya sudahlah, saya ini miskin, tidak punya apa-apa. Orang nggak punya, jadi sabar. Jadi sabarnya apa? Sabar terpaksa, betul enggak ya? Coba kalau dia kaya, wah nanti malah nindes orang. Nah, ini sabar dari dunia. Sabar yang nerimo, fatalistis. Jadi kalau anak-anak dibully itu maksudnya dihina, diejek teman-temannya, pulang ke rumah papanya
Papa sama mamanya bilang, sudah nak, sabar ya, uangmu diminta ya kasih, daripada kamu dipukul, sabar, sabar. Nah ini sabar fatalistis, ya, tidak berbuat apa-apa, tidak mau melawan. Nah seharusnya apa? Bijaksana, ya kan? Bisa orang tuanya datang ke guru, kasih tahu, anakku ini dibully, dimintai duit. Jadi sabar, betul sabar, tapi harusnya juga ada tindakan, ya. Lalu juga orang dunia itu dengan sabar yang nerimo ini, misalnya ya, negaranya diserang sama musuh, sabar, jangan lawan, jangan perang. Nah akhirnya dijajah bangsanya. Nah ini tidak boleh, sabar begini kan keliru. Lalu ada sabar lagi, sabar dari dunia ini apa? Namanya melarikan diri. Ini sabar eskapis namanya ya, melarikan diri. Jadi menghadapi kesulitan, tantangan, tidak ngomong aja aku. Di rumah misalnya ya, sama suami atau sama istri, sudah aku sabar saja, tapi artinya sabar apa? Melarikan diri, nak mau ngomong, ya tahan, ndak ngomong 2 hari, 3 hari, malah 1 minggu. Sabar loh, bukan sabar itu balas dendam dari dalam ya. Jadi yang eskapis ini bisa saja diem, ndak ngomong, dibilang sabar, bukan, itu bukan sabar ya. Yang eskapis melarikan diri ini juga, sudah, aku sabar saja, tidak senang sama orang itu, nggak mau jumpa, apalagi salaman, aduh najis, nggak mau dia, melarikan diri. Nah ini bukan sabar namanya, ya. Nah, lalu juga pandangan dunia ini sering masuk di dalam gereja. Sabarnya bukan sabar Kristen. Sabar Kristen itu mesti dari Roh Kudus, mesti ada kesucian, ada kebenaran, ada takut sama Tuhan. Tapi orang Kristen kadang-kadang pakai sabarnya itu sabar yang keliru. Ya, ada temennya ikut ajaran sesat. Sabar saja, nanti dia bisa kembali. Loh, iya kalau kembali, kalau masuk jurang, kejebur jurang lah gimana? Iya kan? Nggak boleh sabar kayak gitu. Mesti ngomong sama temennya, teman, jangan ikut itu. Kembali sama Tuhan Yesus, ya. Jadi boleh sabar. Bukan berarti kita marah-marah, tapi kita dengan sabar. Lalu juga sabar Kristen kadang-kadang bisa keliru itu karena apa? Nah, orang datang ke gereja. Datang ke gereja nanti bikin masalah. Suka ribut, cekcok. Tasnya orang dibanting. Sabar saja. Ya, sabar. Loh, sabarnya bikin rusak persekutuan. Sabar boleh, tapi harus menasihati. Nah, ini yang pertama, ini ajaran sabar dari manusia ini kita jangan tiru. Karena apa? Kurang separuh. Nah, ibu-ibu kalau beli burger, ya, yang suka burger, beli burger, lalu dikasih sama burgernya cuma rotinya saja. Kaget nggak? Kaget betul nggak? Loh, dagingnya kok nggak ada? Lah, mestinya hamburger ada daging, ada roti kan? Nah, jadi kita juga begitu. Sabarnya mesti sabar dari buah roh. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi kesabaran yang diajarkan Alkitab itu kesabaran dari Roh Kudus. Namanya Roh Kudus. Jadi sabarnya juga kudus. Sabarnya benar, sabarnya adil. Sabarnya itu untuk bimbing orang takut Tuhan. Nah, ini sabar dari Roh Kudus. Roh Kudus sumbernya. Ya. Contohnya siapa? Teladannya Tuhan Yesus. Ya, sabar.
Hadapi orang Farisi yang menuduh, memfitnah, dia sabar. Tapi biarpun dia sabar, dia kasih nasihat. Kalian sesat, harus kembali kepada firman, gitu kan? Waktu ada wanita yang berzina, ketangkep, ya, dia sabar, tidak mau mencela, menghukum, tapi dia juga bilang sama perempuan itu, jangan lagi berbuat dosa. Nah, ini kesabaran Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang kita masuk bagian ketiga, Ibu-ibu. Bagaimana kita menjadi sabar? Ya, sekarang ini waktu pandemi banyak orang. Bagaimana supaya sehat, bisa menghadapi COVID-19? Wah, makan yang sehat, tidur yang cukup, jaga imun tubuh, ya, olahraga. Nah, ibu-ibu di rumah mesti suka olahraga loh ya. Jangan cuma ke dapur, ke kulkas, buka makan, duduk, tidur, ya. Tapi nggak pernah olahraga. Nah, mesti gerak badannya supaya sehat, ya. Nanti saya minta Lim Jantau, ayo di absen siapa yang olahraga atau tidak, ya. Nah, begitu juga kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus dan punya kesabaran, bagaimana supaya bisa ada kesabaran dari Roh Kudus, ya. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kita mesti percaya sama Tuhan Yesus. Tadi saya sudah bilang ya, kesabaran itu buah Roh Kudus. Berarti kalau mau punya kesabaran, mesti ada Tuhan Yesus di dalam hati. Karena dalam diri kita cuma ada sifat dosa. Maka kalau mau ada buah kesabaran, ya terima Tuhan Yesus. Supaya rohnya Tuhan Yesus ada di hati kita, Roh Kudus ada di hati kita. Nah, karena itu baru kita bisa keluar buah-buah Roh Kudus itu. Kalau tidak ada Tuhan Yesus di hati, tidak ada Roh Kudus di hati, mana ada buah sabar, yang ada buah marah, kepahitan, kejengkelan. Nah, kita mesti percaya Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang pertama, ibu-ibu sekalian, kita mesti sungguh percaya Tuhan Yesus. Semuanya sudah percaya Tuhan Yesus? Nah, saya harap semuanya sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, jangan jadi Kristen KTP. Cuma KTP-nya saja Kristen, hatinya tidak ada Tuhan Yesus. Itu bukan Kristen. Nah, Kristen itu ada Kristus di hatinya. Dari hati sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, ibu-ibu sekalian, kalau kita mau menjadi orang sabar, kita mesti membuang semuanya dosa, mengaku dan mau tinggalkan dosa. Nah, itu yang diajarkan Paulus dalam Galatia pasal 5. Perbuatan daging itu harus dibuang semuanya. Apa itu? Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain-lain. Jadi itu dibuang. Dengan kata lain apa? Kita mesti bertobat. Ya. Jadi kita jangan ngotot. Tuhan, aku seneng loh, marah-marah itu asik Tuhan. Bisa enak tidurnya. Loh, enggak bisa jadi sabar ya. Jadi kalau kita mau sabar, ya buang dosa itu. Dosa ngomel, dosa suka benci sama orang, musuhi orang. Nah, ini mesti bertobat, dibuang. Nah, kalau kita bilang sama Tuhan, enggak Tuhan saya senang kok dosa ini. Tuhan akan bilang, ya sudah, terserah kamu sudah. Jalan sendiri, ya. Nah, itu yang kedua, ibu-ibu. Yang ketiga sekarang, kita mesti dipenuhi dengan firman Allah, ya. Nah, ini kalau ibu-ibu yang dengar khotbah minggu barusan,
Itu gereja mula-mula waktu Rasul Petrus, Rasul Yohanes sudah kembali dari tawanan, kan ditangkap, dipenjara, disidang, pulang ke persekutuannya. Nah, persekutuan gereja mula-mula waktu berdoa, mereka berdoa itu pakai mazmur. Mereka ingat firman Tuhan, nubuatnya Daud. Dengan kata lain, gereja mula-mula itu dipenuhi dengan firman hatinya, ibu-ibu sekalian. Nah, kalau kita mau menjadi sabar, ibu-ibu, kita mesti dipenuhi oleh firman. Cuma sekarang, ibu-ibu, kita suka dipenuhi oleh apa? Oleh media sosial, betul kan? Dari pagi sampai malam dipenuhi isinya WhatsApp. Nah, pagi-pagi buka mata ndak berdoa dulu. Yang dicari itu HP-nya dulu. WhatsApp-nya apa ya? Oh, ini cauan, good morning, selamat pagi. Ya, itu yang diisi. Lalu nanti lagi baca berita, wih, Jakarta, kuburan untuk itu yang meninggal karena pandemi hampir penuh. Wah, diposting lagi. Jadi dari pagi sampai malam mau tidur WA terus, pikirannya, hatinya cuma penuh apa? WA terus. Ya, informasi yang hoax lah, informasi yang gak benar, itu yang penuh. Akhirnya keluar apa? Ya model WA yang keluar. Ya. Nah, jadi yang di dalam diri kita ini mesti masuk firman Tuhan, supaya yang keluar itu firman Tuhan. Waktu ada orang marah, waktu ada kesulitan. Nah, kalau firman Tuhan sudah masuk, Roh Kudus pimpin kita. Maka yang keluar buah roh kesabaran. Nah, ibu-ibu, saya ingat ya, kalau kita misalnya pergi ke restoran, pesen jus. Nah, ibu-ibu, jus yang enak itu misalnya jus jeruk. Mana yang enak? Jus jeruk murni atau jus jeruk yang ditambah air, ibu-ibu? Jeruknya 25%, airnya 75%. Sama jus jeruk 1 gelas murni dari jeruk. Enak mana, ibu-ibu? Enak yang murni, betul enggak ya? Harganya mahal. Bisa 30.000, 40.000, tapi enaknya luar biasa. Betul enggak ya? Jeruk yang murah, ya jeruknya 25%, airnya yang banyak. Minum, loh ini seperti minum air putih, ya kan? Karena apa? Jeruknya sedikit. Begitu ibu-ibu ya, hidup kita juga begitu. Kalau jeruknya murni, maksudnya apa? Hati kita, pikiran kita diisi terus sama firman Tuhan. Yang keluar itu apa? Jeruk murni. Yang keluar apa? Firman Tuhan. Yang keluar apa? Buah Roh Kudus. Tapi kalau hidup kita dengar firman cuma hari Minggu, itu pun nanti dengar di live streaming. Aduh, dapurnya sudah mati belum kompornya? Atau barangkali yang lain lagi. Nggak dengar firman sungguh-sungguh. Nah, jeruknya cuma 10%, 25%. Mana bisa keluar rasa yang bagus kan? Nggak bisa. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, mari kita isi diri kita dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu mengalir, menguasai hidup kita, ya. Ada kesabaran. Lalu yang keempat. Nah, yang keempat, setelah firman Tuhan masuk dalam hati, dalam pikiran kita, kita baru melakukannya. Jadi jangan cuma mendengar, tapi melakukan. Ya. Jadi waktu misalnya mau ngomel, direm dulu. Aduh, firman Tuhan katakan supaya kita sabar. Nah, ditahan dulu. Ingat firman Tuhan. Nah, tidak jadi marah, ya kan? Waktu kita misalnya mau mengeluh, dah enak ya masa pandemi ini, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa jalan-jalan, di rumah terus, ya ngomel. Nah, ingat firman Tuhan. Oh iya, Tuhan mengasihi kita. Jangan terus-menerus mengeluh. Tuhan tidak suka sama
umatnya yang suka mengeluh. Akhirnya kita belajar taat pada firman. Ya. Nah, yang terakhir itu bagaimana kita sabar. Nah, ibu-ibu tadi saya sudah bilang, jangan cuma makan, tidur di rumah, tapi mesti apa? Ada olahraga. Betul enggak ya? Supaya apa? Terlatih ototnya. Ya, ototnya keluar. Tapi kalau enggak olahraga, yang keluar apa? Lemaknya kiri kanan, ya, ke depan segala macam. Nah, ibu-ibu sekalian, kita mesti berlatih. Berlatih itu lewat apa? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi penderitaan. Nah, ini latihan dari Tuhan, ya. Jadi waktu ada kesukaran, kesulitan, Tuhan kasih kita untuk latihan. Itu yang dilakukan pada Musa. Musa dilatih dalam kesukaran, ya. Dia mau ikut keinginan dirinya. Tuhan masukkan ke padang gurun, melatih supaya dia sabar. Daud juga begitu, melalui kesulitan menjadi sabar. Rasul-rasul melalui kesulitan penganiayaan belajar sabar. Nah, ibu-ibu sekalian, kita yang sudah mulai menginjak usia lanjut atau sudah berusia lanjut, kita pada umumnya lebih sabar. Betul enggak, ibu-ibu? Biasanya orang tua itu lebih sabar dari anak muda. Itu ya. Nah, kalau anak muda nyetir sedikit disalip sama orang, matanya melotot, betul enggak ya? Kata-kata dari kebun binatang keluar semuanya. Makin tua sabar nyetirnya. Ya, kalau dulu anak-anak masih kecil, wah gampang ngomel-ngomel, sudah makin tua makin sabar. Ada orang tua masih suka ngomel. Itu enggak normal, enggak boleh itu, ya. Orang tua itu mesti makin tua makin sabar. Mengapa Ibu? Karena orang makin tua makin banyak pengalaman menghadapi kesukaran, kesulitan. Waktu hadapi kesulitan, sabar. Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya. Dari pengalaman dia belajar, ternyata cepet-cepet kesusu, enggak sabar. Nabrak sini, nabrak situ, malah gagal semuanya. Orang tua itu belajar, iya, mesti sabar. Ya, jadi orang tua itu melalui kesulitan, tantangan itu belajar sabar. Begitu juga ibu-ibu, di tengah pandemi ini Tuhan izinkan. Ya, semua manusia Tuhan sedang latih. Ayo, sabar. Ya, kesusu mau cari cuan terus yang banyak. Tuhan kasih pandemi, izinkan pandemi. Supaya orang apa? Oh iya ya, kita mesti sabar, jangan cari duit terus, ingat Tuhan. Ya, jadi orang Kristen juga begitu. Sibuk terus, waktu untuk Tuhan, belajar firman, enggak ada. Nah, Tuhan izinkan pandemi supaya apa? Sabar. Di rumah itu banyak merenung hidup ini, ya. Oh, ternyata manusia itu bisa hidupnya pendek, ya. Di rumah terus, tiba-tiba sudah bulan 9, pendek hidup ini, ya. Lalu di pandemi ini, yang itu meninggal, yang ini meninggal, kena COVID. Kita sadar, ternyata hidup ini bisa cepat berakhir. Nah, Tuhan bicara supaya apa? Kita sabar, percaya Tuhan, sadar Tuhan. Ya, jadi melalui kesulitan Tuhan mendidik kita. Jadi kalau ada kesulitan, ibu-ibu, jangan ngomel dulu, tapi datang pada Tuhan, belajar dari Tuhan, belajar makin berhikmat, belajar makin bersabar. Ya, nah kiranya Tuhan memberkati kita semuanya melalui firman pada sore ini, supaya kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kehidupan ini belajar sabar. Nah, dari mana? Berserah pada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita, firman-Nya memimpin kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh sebentar, kemudian kita akan berdoa, ya. Bapa di surga,
terima kasih untuk firman pada sore ini. Ampunilah kami Tuhan, jika dalam hidup ini kami sering mengeluh, kami marah, kami tidak menerima keadaan, kami tidak sabar. Tapi biarlah sore ini firman-Mu membimbing kami, mau menyerahkan hidup pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguasai kami mempraktekkan menjadi orang yang sabar. Berkati kami semua. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.